Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi analisis sedimentasi di Sungai Puter Ramang-Ramang, kawasan Kars Maros, dikutip dari Jurnal Nadirah A 2014 dari Jurnal Sains dan Pendidikan Fisik. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Safwa Fuziaranti, NPM 2014151003, kelas A, jurusan Kehutanan dari Universitas Lampung. PPT ini berisikan pendahuluan, metode, isi dan pembahasan, lalu kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Sedimen secara umum merupakan tanah atau bagian-bagian tanah yang terangkut oleh air dari suatu tempat yang mengalami erosi pada suatu daerah aliran sungai atau das dan masuk ke dalam suatu badan air. Proses terjadinya sedimentasi yaitu pengendapan sedimen hasil erosi yang terbawa oleh aliran air pada suatu tempat yang kecepatan alirannya, menurut Arsyad S. 2000. Kecepatan angkut sedimen merupakan fungsi dari kecepatan aliran sungai dan ukuran partikel sedimen. Ada 3 cara pengangkutan partikel sedimen di dalam aliran sungai. Yang pertama, terlarut atau washload, melompat, merayap atau menggelinding. Terlarut atau washload merupakan pengangkutan partikel, sedimen, dan aliran air yang berukuran kecil seperti tanah liat dan debu. Melompat merupakan pengangkutan partikel sedimen yang berukuran lebih besar seperti pasir. Pengangkutan terakhir yaitu dengan cara merayap atau menggelinding di dasar sungai. Partikel sedimen yang bergerak dengan cara merayap di dasar sungai memiliki ukuran partikel yang lebih besar dari pasir seperti kerikil atau gravel. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya ukuran partikel sedimen yang terangkut aliran air seperti yang pertama, ukuran sedimen yang masuk ke dalam badan sungai atau aliran air. Kedua, karakteristik saluran. Ketiga, debit. Dan 4, karakteristik fisik partikel sedimen menurut Asdak 2010. Lalu yang berikutnya ada metode. Sedimen di sungai dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sedimen melayang atau suspended load dan sedimen dasar atau bed load, menurut Rahayu 2019. Cara matematis nilai sedimen total dinyatakan seperti pada persamaan berikut, yaitu S sama dengan QS ditambah QI atau debit muatan sedimen melayang ditambah debit muatan sedimen dasar. Sampel yang diambil dari lokasi penelitian yaitu dermaga 1 dan dermaga 2 terlebih dahulu dikeringkan agar kadar air yang terkandung pada sedimen tersebut berkurang. Berikut ialah tabel 1 yaitu klasifikasi sedimen merayap sungai berdasarkan sedimen partikel, yaitu berisi sedimen partikel dalam mm dan klasifikasi sedimen. Lalu yang ketiga itu hasil dan pembahasan. Yang pertama, nilai besar debit muatan sedimen. Hasil pengukuran langsung di dermaga 1 dan dermaga 2, menurut Zainal 2014, terlihat adanya variasi debit yang terjadi pada masing-masing titik pengambilan sampel tiap harinya. Hal ini dikarenakan pengaruh cuaca yang terjadi. Besarnya nilai debit muatan sedimen melayang ditentukan oleh konsentrasi sedimen dan debit sungai. Konsentrasi sedimen yang tinggi tidak selalu menunjukkan debit muatan sedimen yang tinggi pula, namun sangat bergantung pada debit air sungai. Besarnya debit air sungai ditentukan oleh luas penampang sungai dan kecepatan arus. Oleh karena itu, faktor-faktor, curah hujan dan parameternya, karakteristik tanah, vegetasi penutup tanah, dan tata guna lahan sangat berpengaruh terhadap besarnya konsentrasi sedimen dan debit air sungai yang masuk ke laut. Lalu yang kedua ada nilai sedimentasi total. Nilai sedimentasi total yang dihasilkan dari masing-masing titik pengambilan sampel merupakan hasil penjumlahan dari nilai debit muatan sedimen melayang atau QS dan nilai debit muatan sedimen dasar atau QI. Ini disebabkan adanya faktor curah hujan, vegetasi, dan kandungan bahan organik, serta aktivitas manusia menjadi faktor yang mempengaruhi besarnya erosi yang terjadi di aliran Sungai Puteh, sehingga membuat air yang mengalir di sepanjang aliran Sungai Puteh dapat dengan cepatnya berubah menjadi keruh, khususnya pada daerah aliran sekitar dermaga. Berikut ialah tabel 2, yaitu hasil perhitungan nilai total sedimen, yang berisi waktu, lokasi, debit muatan sedimen melayang dalam gram per second, debit muatan sedimen dasar gram per second, dan total sedimen dengan gram per second. Adanya faktor curah hujan
Vegetasi dan kandungan bahan organik serta aktivis manusia menjadi faktor yang mempengaruhi besarnya erosi yang terjadi di aliran Sungai Puteh sehingga membuat air yang mengalir di sepanjang aliran Sungai Puteh dapat dengan cepatnya berubah menjadi keruh, khususnya pada daerah aliran sekitar dermaga. Yang pertama itu karakteristik sedimen. Ukuran butiran sedimen merupakan salah satu faktor penentu terjadinya abrasi atau sedimentasi pada suatu wilayah. Dari hasil kerukan sampel sedimen pada dermaga 1 didapatkan sebuah sedimen yang berdiameter 13,2 cm atau 132 mm. Dalam tabel ini merupakan kobel besar atau large cobble, namun ini tidak dimasukkan dalam sampel karena sampel yang didapatkan dominan berupa butiran-butiran kecil. Berikut ialah tabel 3, yaitu klasifikasi sedimen merayap sungai berdasarkan diameter partikel atau ukuran SafeNet pada dermaga 1. Jadi pada dermaga 1 ini dapat dikatakan mengendapkan sedimennya dapat berjalan dengan mudah, karena partikel sedimen dengan ukuran butir sedimen yang lebih kecil umumnya lebih mudah berpindah tempat akibat aksi gelombang atau pergerakan arus dibandingkan dengan partikel sedimen dengan ukuran butir yang lebih besar. Sedangkan pada dermaga 2 didapatkan sedimen berupa cairan hitam berlendir saat dikeluarkan dari air. Setelah dipanaskan di bawah sinar matahari selama kurang lebih 2 hari, sedimen tersebut mengeras layaknya batu dan tidak dapat dipecahkan. Hasil pergurusan dari sedimen tersebut dapat dilihat pada tabel 4. Berikut ialah tabel 4, yaitu klasifikasi sedimen merayap sungai berdasarkan diameter partikel atau ukuran SafeNet pada dermaga 2, yaitu klasifikasi sedimen, massa sedimen merayap dalam gram, dan presentasi kumulatif persen. Letak dermaga 1 lebih dekat dengan laut atau muara dibandingkan dengan dermaga 2, sehingga secara geologi seharusnya diameter butiran sedimen merayapnya lebih halus dibandingkan pada diameter dermaga 2. Ketidaksesuaian ini diakibatkan oleh kondisi sekitar dermaga 1, di mana lokasi tersebut terdapat jembatan beton yang merupakan akses transportasi darat di daerah itu. Pembangunan jembatan beton tersebut mengakibatkan sisa-sisa material penyusun bangunan seperti kerikil-kerikil kecil banyak berjatuhan ke sungai, mengakibatkan kerikil-kerikil kecil tersebut mengendap di dasar sungai. Lalu yang keempat ada kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi ini ialah sedimentasi di Sungai Puteh terbagi menjadi QS atau debit muatan sedimen melayang dan debit muatan sedimen dasar. Debit muatan sedimen melayang pada dermaga 1 bernilai antara 0,1104 sampai 5,9221 gram per sekon dan dermaga 2 berkisar 0,2156 sampai 4,4297 gram per sekon. Dan nilai muatan sedimen dasar dermaga 1 berkisar 0,0793 sampai 5,3821 gram per sekon. Dan dermaga 2 berkisar antara 2,7307 sampai 106,6038 gram per sekon. Lalu total debit muatan sedimen merupakan penjumlahan dari debit muatan sedimen melayang dengan debit muatan sedimen dasar. Nilai sedimentasi total pada dermaga 1 berkisar antara 0,15 sampai 9,5 gram per sekon. Dermaga 2 berkisar antara 3,37 sampai 109,9574 gram per sekon. Debit muatan sedimen total pada Sungai Puteh termasuk dalam kategori tinggi sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan tahun 2005. Karakteristik sedimen merayap berdasarkan diameter partikelnya didapatkan jenis sedimentasi untuk dermaga 1, yaitu termasuk batu kerikil, pasir sungai kasar, pasir sedang, pasir halus, dan pasir sangat halus. Dengan dominan jenis sedimen batu kerikil kecil, sedangkan untuk dermaga 2 terdapat sedimen berupa cairan hitam berlendir. Setelah diolah, didapatkan jenis sedimen yang sama, batu kerikil, pasir sungai kasar, pasir sedang, pasir halus, dan pasir sangat halus dengan dominan jenis sedimen pasir sedang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.